Ke pintu-pintu sorga, ada namanya pintu sorga itu pintu solat. Tinggal melangkahkan yang ahli solat ke situ, yang ahli jihad ke situ, yang ahli haji ke situ, dan begitu seterusnya. Tapi rupanya di tengah jalan tiba-tiba dihadang pula oleh orang-orang yang ketika di dunia ibu zalimi. Boleh jadi ibu pernah menyakiti orang, boleh jadi ibu pernah menggibah orang, boleh jadi ibu pernah mengambil hak orang, boleh jadi ibu pernah memukul, menendang orang, boleh jadi ada orang yang sampai membunuh orang. Lah disinilah terjadi tukar pahala dan juga dosa. Terjadilah hadis yang disebut dengan hadis muflis namanya, hadis bangkrut. Dan ada dalam hadis itu namanya hadis muflis, hadis orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat itu. Jadi orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat ini, perasaan dia sudah membawa amalan besar dan yakin dia akan masuk surga. Tiba-tiba dihadang di tengah jalan. Tunggu dulu, jangan main melangkah saja kau ke pintu surga katanya. Ingat enggak dulu kau yang menggibahi saya? Mana ada. Tengok dulu. Akhirnya, oh iya aku pernah menggibahi kamu. Kata orang yang digibahi, kalau begitu kemarikan pahala solat. Mau tidak mau harus diberikan pahala solatnya kepada dia. Yang satunya datang mengatakan, dulu kau yang curang dalam dagang, aku beli sekian, aku rugi gara-gara timbangan kamu dikurang-kurang. Mana pahala zakatmu? Dulu engkau yang membunuh aku, mana pahala birrul walidain? Dulu engkau yang mengambil hak dan merampas hakku, mana pahala-pahala baca Qur'anmu? Akhirnya sedikit demi sedikit pahala itu diberikan kepada orang. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak tersisa pahalanya karena sudah diberikan kepada orang. Sehingga ketika ada orang yang masih menuntut, dia mengatakan, aku tidak bisa lagi memberikan pahala-pahala karena sudah habis pahalaku. Tapi orang yang menuntut mengatakan, tidak ada masalah, kau tidak kasih pahala pun tidak ada masalah, tapi tolong aku punya dosa, tanggung nih dosaku, tanggung nih dosaku. Bayangkan apa enggak bangkrut orang kayak gini? Pahala dia habis dikasih orang, dosa orang pula ditanggung dia. Ibarat ilmu dagang itu modal habis, hutang pula numpuk. Gitu maksudnya. Lah itu namanya bangkrut. Tetapi orang yang seperti ini kalau di dunia dia suka dan gemar berpuasa, ada kesempatan dia selamat orang kayak gini. Karena ketika kemudian pahala dia sudah habis, kemudian orang-orang yang menuntut masih banyak, dia menuntut supaya pahala puasa kita diambil oleh mereka. Tiba-tiba Allah datang kepada kita dan mengatakan, tidak bisa, puasa itu untukku, kata Allah, aku tidak akan kasih kepada kalian, aku yang akan membalasnya. Itulah makna hadis as-saumu li wa ana azzibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dari hadis ini bisa kita pahami satu-satunya ibadah yang banyak memasukkan orang ke dalam sorga, bahkan satu-satunya pintu sorga yang paling banyak memasukkan orang ke pintu itu adalah puasa. Karena ibadah puasa pahalanya utuh, tidak diambil orang. Nah ini kenapa kemudian agungnya puasa Ramadan di sini. Ini yang kedua, jalan mudah menuju surga. Yang ketiga, pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Yang keempat, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dan yang kelima, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dan ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini disebutkan dalam satu redaksi hadis. Nomor 3, pahala orang yang berpuasa tanpa batas. 2, yang nomor 4, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dan yang kelima, akan mendapatkan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni adama lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azzibi, wa siyamu junnatun idza kana yaumu saumi ahadikum, fala yarfus wala yaskhab,
fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im walladzi nafsi Muhammadin biyadi lalu khufu fammi sha'im atyab indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma inda aftar fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam diberikan kepada yang mengamalkannya kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berbuat keji, berteriak-teriak. Jika ada orang yang memancing atau mengajak berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, sungguh aku sedang berpuasa, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak misik kasturi. Orang-orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, kata Rasul. Satu, kebahagiaan saat dia berbuka dengan makanan yang dimakannya, dan yang kedua, berbahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya dengan puasanya. Dari hadis ini ada 3 faedah yang saya sudah sebutkan tadi, di mana pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Kenapa pahala orang yang berpuasa tanpa batas, Bu? Karena di balik puasa itu ada ibadah sabar. Sabar itu kan sifatnya meninggalkan. Dan sabar dengan 3 tingkatannya ada dalam puasa. Sabar itu kan 3 tingkatan, Bu ya. Yang paling tinggi sabar ketika melaksanakan perintah. Kemudian di bawahnya sabar ketika menjauhi larangan. Kemudian di bawahnya sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah. 3-tiganya ada di puasa. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya, karena orang yang berpuasa harus meninggalkan karena Allah. Dia harus meninggalkan karena Allah. Makanya panggilan yang saya sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maksudnya iman di sini adalah ta'atan lillah. Kita berpuasa dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jangan makan, ya jangan makan. Kata Allah jangan minum, ya jangan minum. Kata Allah jangan melakukan hubungan, jangan melakukan hubungan. Jadi kita meninggalkan sesuatu itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah. Ini satu. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau seandainya orang yang berpuasa memang dia menahan lapar, memang dia menahan haus, menahan syahwat, tapi kalau maksiat jalan terus, dia tidak sabar, percuma puasanya, Bu. Puasa tapi rajin gibahnya, puasa tapi rajin namimahnya. Apa gunanya puasa? Seolah-olah seperti itu. Atau sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Yang namanya kalau tidak minum haus itu takdir. Kalau tidak makan lapar itu sudah takdir. Maka kita harus beriman. Lah karena sabar dengan 3 tingkatannya itu ada dalam puasa. Kalau kita mampu mempraktekkan 3 sabar dalam puasa ini, maka kita akan difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Subhanallah, pahala orang yang berpuasa tanpa batas. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini juga, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Dalam ilmu parfum, dunia parfum, minyak kasturi itu minyak yang paling harum. Karena susah masalahnya, mengambil biangnya saja susah, Bu. Bukan biang kerok, ya. Biang minyak. Coba bayangkan, Bu, minyak kasturi itu kan diambil dari menjangan. Tahu menjangan, Bu? Kijang. Ya.
Kijang ini harus lari sekencang-kencangnya, udah dikejar, kijang liar itu. Kemudian maaf nanti dari kemaluannya diikat gitu ya. Kemudian ada satu tetes, itulah biangnya, cuma setetes itu saja. Itu sudah larinya harus dikejar ke sana kemari itu sampai dia kelelahan, baru diikat. Kemudian netes sedikit, itulah biangnya itu. Bayangkan, dari darah, ya, dari darah yang namanya kijang lari kan darahnya sedang ini, itu dari inti darahnya kijang itu sebenarnya. Itulah minyak kasturi itu biangnya itu. Susahnya tuh. Kalau sekarang kok banyak Ustaz, itu palsu, itu nama aja minyak kasturi, bukan isinya mungkin minyak jelantah pula tuh. Kan? Itu susah kalau yang asli minyak kasturi itu. Ya. Tetapi orang yang berpuasa Bu, itu bau mulutnya di sisi Allah, catatan ya, bukan di sisi orang ya Bu ya. Jangan pula ibu manggil orang kawannya sini ditiup pula mukanya, wangi enggak? Ya enggak wangi lah. Kalau ibu sahurnya makan sate ya bau kambing lah kan. Jadi maksudnya di sisi adalah di sisi Allah. Dan ini satu keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Karena al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika kita berpuasa kan bau mulut kita enggak enak, Bu. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya enggak enak. Di sisi manusia gitu maksudnya. Tapi sebagai balasannya di sisi Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Kalau bau mulutnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan dengan menggantinya harum semerbak melebihi kasturi, macam mana dengan yang lainnya? Dan ini keistimewaan berpuasa. Kemudian juga yang terakhir, akan mendapatkan dua kebahagiaan dalam hadis ini. Pertama, kebahagiaan saat berbuka. Yang kedua, kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabbnya. Apa maknanya? Coba bayangkan, ibu dari pagi sudah tidak makan, tidak minum. Okelah mungkin kalau sebelum duhur masih adalah bekas-bekas sahurnya masih tahan. Nanti kalau selepas duhur jam 2 ke atas, mulai itu cacing perut, mulai teriak-teriak. Tenggorokan mulai kering, sudah mulai nyekik. Nanti puncaknya ketika mendekati buka, itu sudah tak sabar kadang-kadang di antara kita, apalagi kalau sudah disusun rapi makanan-makanan di meja saat iftar itu dengan 20 macamnya, dari kue lapisnya sampai yang enggak belapisnya itu. Ya. Itu kan godaan Bu. Sehingga ketika kemudian kita mendengar suara azan, ambil minum, ambil sedikit makanan, kita katakan zahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu nikmatnya luar biasa. Karena yang namanya kenyang itu sebuah nikmat tidak mungkin dirasakan kecuali orang yang pernah lapar. Dahaga, menghilangkan dahaga dengan minum itu tidak mungkin terasa nikmat kecuali oleh orang yang pernah haus saat dia minum. Kalau tidak haus dia minum, dia tidak bisa merasakan nikmatnya minum. Kalau dia makan saat kenyang, macam mana dia akan merasakan nikmatnya makanan? Disitulah lezatnya orang yang berpuasa. Kita diingatkan akan sebuah nikmat yang tidak pernah kita rasakan. Lezat rasanya ketika kita minum dan ketika kita makan setelah kita haus dan lapar itu. Itulah kenapa kita dikatakan bahagia saat berbuka. Tetapi kan yang namanya buka itu kan nafsu saja biasanya Bu ya. Tinggi, kalau saya nanti dengar azan semua saya makan. Tapi buktinya kalau kita mau sederhana saja, ambil 3 butir kurma dengan air putih itu sudah kenyang sebenarnya. Sudah kenyang kan? Apalagi air putihnya 1 galon. Makin kan? Bukan maksud saya begini, kan ada orang yang terkalahkan dengan nafsunya. Kadang-kadang ya contohlah, kalau tradisi di Batam tuh kan banyak ibu-ibu yang malas masak. Ya, biasanya karena sudah banyak pasar-pasar kaget, ya sudah sajalah ke pasar, sampai ke pasar kaget betul kan itu ya. Karena banyak macam di situ. Bahkan ada makanan yang di luar Ramadan tidak muncul. Di luar Ramadan banyak pula makanan itu. Seolah-olah makanan khusus Ramadan itu. Celakanya dibeli semua satu pasar itu.
bawa pulang. Kemudian disusun rapi di meja sambil menghayal kapan maghrib. Kalau sudah maghrib, kalau mungkin orang itu berfikir tentang ibadah, insya Allah dia pasti akan menjadikan makanan itu 3 fase. Kalau dia masih mikir ibadah itu pasti akan dibuat 3 fase. Pertama fase yang penting batallah puasa kan, kurma air putih, karena ibu harus sholat maghrib. Nanti habis sholat maghrib ke isya itu kan panjang waktunya, bolehlah kita sikit-sikit kita makan. Nanti habis isya dan taraweh hantam bu, nah, itu namanya 3 fase bu. Ini enggak, fase kedua dan ketiga digabung dengan fase pertama bu. Saat berbuka itu semua yang dimakan. Bayangkan makanan satu meja pindah ke perut, gimana ceritanya tuh? Nggak bisa. Jangankan isya, jangankan tarawih, maghrib saja ngantuk. Lah ini bahaya yang seperti ini. Lalu apa faedah Rasul mengatakan, walaupun hadisnya lemah ya, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ya nggak akan sehat orang kayak gini bu. Itu namanya puasa balas dendam. Seolah-olah siang-siang dia mengatakan, tidak apa-apa aku lapar, tunggu kalau aku maghrib gitu. Itu kan sama dengan orang yang ngomong begitu bu. Lah ini harus dipahami bahwa di situ tempat kebahagiaan, karena di situ ada kesehatan, di situ ada pahala besar. Bahkan lebih daripada itu, di situ ada doa yang sering saya ulang-ulang. Doa orang yang berpuasa saat berbuka itu mustajab. Makanya kenapa disebut bahagia saat berbuka? Karena ada doa yang mustajab di situ. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa puasa itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Puasa itu akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Di bulan Ramadan ada 2 ibadah yang akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Pertama puasa, yang kedua baca Quran. Pertama puasa, yang kedua baca Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwat bin nahari fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fi. Qala fayashfa'ani atau fayushaffa'ani. Nabi mengatakan, puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa akan datang kepada Allah dan mengatakan, wahai Rabb, aku menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaat untuknya. Al-Quran juga akan datang kepada Allah, aku yang menghalanginya dari tidur malam ya Rabb, sehingga dia tidak pernah tidur dan membaca diriku, maka berikanlah syafaat untuknya ya Rabb. Maka Rasul mengatakan, maka keduanya akan memberikan syafaat. Hadis ini keluarkan Ahmad dan juga Hakim. Maknanya begini, nanti pada hari kiamat tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali 3 perkara kan Bu. Amalan kita, syafaat dan rahmat Allah. Ini yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Amal, syafaat dan rahmat. Lah yang paling banyak mengeluarkan atau menyelamatkan manusia di padang mahsyar dari kobaran api neraka adalah syafaat. Ini yang paling banyak. Karena syafaat ini macam-macam bentuknya. Ada syafaat para nabi, ada syafaat para siddiqin, ada syafaat para syuhada, macam-macam syafaat ini. Lah salah satunya adalah Al-Quran dan juga puasa. Jadi nanti puasa itu akan menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata puasa, dia menahan laparnya, dia menahan hausnya, dia mencegah syahwatnya, tolonglah ya Rabb, berikan syafaat kepadanya. Jadi puasa yang akan menghadap Allah. Jadi puasa itu akan datang berbentuk fisik, kemudian datang kepada Allah, memohon agar Allah itu berikan syafaat kepada siapapun yang melakukan puasa. Jadi puasa sendiri yang minta. Termasuk juga Quran akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku, kata Quran, orang ini tidak bisa tidur.
karena dia habiskan malam-malamnya hanya untuk membaca Quran. Tolonglah ya Rabb, kata Al-Quran, berikan syafaat kepada dia. Maka Rasul mengatakan Allah pun mengizinkan puasa dan syafaat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Maka ini sebuah kesempatan. Maka di bulan Ramadan gunakan dua kesempatan syafaat ini sungguh-sungguh dalam berpuasa, dan iringi dalam puasa juga dengan qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini yang nomor 7. Yang nomor 6. Yang nomor 7, orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu khusus di sorga, namanya Babu Rayyan, pintu Rayyan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abada. Sesungguhnya dalam sorga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu tersebut pada hari kiamat. Jika ada selain mereka yang akan memasukinya, maka tidak akan bisa, karena pintu itu tertutup kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kata Rasul, barang siapa yang masuk dari pintu itu, maka ia akan minum dari minuman sorga. Barang siapa yang minum dari minuman sorga dari pintu itu, maka dia tidak akan haus selamanya. Makanya pintu itu disebut Rayyan. Rayyan itu artinya orang yang kekenyangan ketika minum. Ya, pintu yang menjadikan haus akan hilang. Karena di dunia kita menahan haus kan, maka sebagai balasannya kita dimasukkan dari pintu itu. Di pintu itu disediakan minuman tuh. Kalau kita minum selamanya tidak akan pernah haus. Nah, itu namanya Babu Rayyan. Ya, pintu namanya Rayyan karena pintu sorga itu kan ada 8. Nah, salah satunya adalah Babu Rayyan. Ini yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-8, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak yang kita remehkan dalam kehidupan. Contoh pamannya ibu nih, ibu kan punya suami. Terkadang kan adalah saat-saatnya ibu tidak bisa melayan suami. Ada hak-hak yang harusnya ibu tunaikan kepada suami, ibu lalaikan. Boleh jadi satu malam suami meminta jatahnya, ibu tolak, akhirnya suami marah, ibu tak tahu. Itu kan berdosa, karena ibu dilaknat sampai subuh. Atau suami lagi lapar, ibu tak pekah, karena ibu makan sendiri umpamanya. Masak yang ibu sukai, suami tak suka, diam saja, makanya gemuk ibu, suami makin kurus umpamanya. Ya, kan ada terkadang hak-hak istri itu dia tidak paham bahwa suami punya hak di situ. Atau ibu punya anak, boleh jadi mungkin ibu itu tidak mendidik anak dengan baik, adalah keteledoran, lupa mengingatkan sholat, lupa mengajarkan akhlak, lupa menyuruh ngaji, dan begitu seterusnya. Atau mungkin ibu punya keteledoran dengan tetangga, contohnya kurang menghormati tetangga, kurang menyapa tetangga. Ya, karena mungkin ibu baru di rumah situ, nyumpet aja di rumah, tidak keluar-keluar. Sekali gas meledak disangka teroris umpamanya. Ya. Kan ada orang-orang itu yang terkadang lalai memberikan haknya kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Lah kelalaian hak-hak seperti itu bisa dihapuskan dengan puasa, supaya mereka tidak menuntut. Disitulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha salatu wassiyamu wassadaqah. Fitnah ataupun musibah seseorang, baik kepada keluarganya, baik kepada hartanya, baik kepada anak-anaknya atau kepada tetangganya, maka bisa dihapuskan dengan salat ataupun puasa, kata Rasul. Dan juga sedekah. Di sini ada kalimat puasa. Jadi puasa juga bisalah kemudian menghapuskan fitnah-fitnah tadi. Dan ini
luar biasa kan gitu. Betapa banyak hak-hak kita yang kita teledorkan. Kenapa pentingnya kita ini melakukan puasa sampai seperti itu nanti pada hari kiamat? Karena ada ayat yang mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu kawan lari dari kawannya, orang tua lari dari anaknya, anak dan istrinya lari dari pasangannya. Kok bisa lari, Bu? Di dunia itu kan maunya dekat, di akhirat mau lari malah. Aneh di akhirat ini. Di dunia kalau kita ketemu suami senang, ketemu istri senang, ketemu anak senang, ketemu orang tua senang. Di akhirat nggak senang kita ini. Kalau bisa suami jangan ketemu istrinya, kalau bisa anak lari dari orang tuanya, kalau bisa orang tua lari dari anaknya. Nggak senang mereka itu. Kenapa coba? Ulama tafsir mengatakan karena khawatir kalau ketemu pahalanya diambil. Kalau ketemu pahalanya diambil. Ini suami istri kalau ketemu takut pahalanya diambil. Nanti anak dengan orang tua kalau ketemu takut pahalanya diambil. Kenapa? Karena yang namanya di dunia hak-hak itu mesti ada yang kurang lah. Boleh jadi suami nuntut, dulu malam ini aku minta kau tak kasih. Mana pahalamu? Lari istrinya kan. Istrinya juga ngomong sama suami, kau mau lari kemana? Tanggal sekian kau belum ngasih uang bulanan umpamanya. Ya, kan bisa saja tuh. Ya. Makanya mereka itu akan lari. Lah supaya jangan terjadi fitnah-fitnah seperti ini, Bu. Itu salah satunya bisa dihapuskan dengan puasa, dengan sholat dan sedekah sebagaimana hadis ini. Ya. Kemudian yang 9, selain itu pula hikmah puasa ini, Bu, itu bisa mengingatkan kita tentang hari kiamat. Nanti manusia di padang mahsyar itu, Bu, tidak akan minum, tidak akan makan, apalagi hubungan suami istri. Entah di mana istri kita, di mana suami kita. Di padang mahsyar itu betul-betul kita akan kelaparan, kita akan kehausan. Tetapi apa yang dimakan tidak ada makanan, apa yang diminum tidak ada minuman. Makanya kemudian puasa itu mengingatkan tentang hari itu, di mana orang-orang yang di dunia dia mampu menahan lapar, mampu menahan hausnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia tidak akan merasakan haus dan juga lapar. Walaupun mereka tidak minum dan juga tidak makan. Itulah kenapa puasa itu harusnya mengingatkan akan hari di mana akan datang manusia tidak makan lagi dan tidak minum lagi. Sehingga kalau kita kemudian diyakinkan dengan hari setelah kematian, insya Allah puasa itu pasti akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, puasa ini melahirkan 4 akhlak dalam kalimat takwa. Kan diakhiri dengan takwa, Bu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Takwa. Ya. Kan takwa itu terdiri pada 4 huruf hijaiyah, diawal dengan ta. Apa tak di sini? Tawadhu, melahirkan kerendah dirian. Orang yang berpuasa tidak sombong. Orang yang berpuasa itu tidak akan sombong. Mau sombong gimana, Bu? Ketika Allah Subhanahu wa taala baru menguji dia tidak makan, tidak minum setengah waktu saja dalam 1 hari 1 malam, dari pagi sampai sore sudah lemas. Menunjukkan kita berhajat kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, baru tidak makan minum aja sudah lemah. Berarti di sana ada zat yang kuat dibandingkan kita. Allah